semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai, tempat kita bahas berbagai isu dengan cara yang asik dan gak ribet. Kali ini kita akan ngobrolin topik tentang mental health alias kesehatan mental untuk remaja vs pekerja nih. Nah, sebelum lanjut ke obrolan lebih dalam lagi, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, nama aku Naura dan di sini bareng dua teman seruku yaitu ada Vita dan ada Hai Serlita. semua, aku Carlita dan saya di sini sangat excited banget loh buat ngobrolin tentang topik ini. Topik yang menurut saya itu penting banget untuk kita bahas, yaitu tentang kesehatan mental, khususnya buat kita yang masih remaja dan buat mereka yang udah terjun ke dunia kerja. Halo, aku Vita. Dan yes, bener banget, C. Kesehatan mental tuh sekarang jadi topik yang lagi naik daun banget. Tapi yang lebih penting lagi, gimana kita bisa menangani tekanan-tekanan yang datang dari kehidupan sehari-hari. Ini menarik banget karena remaja dan pekerja itu punya stres yang beda-beda. Tapi kadang mirip juga ya. Nah iya, bener sih itu. Oke, kayaknya kalau dilihat-lihat kita harus mulai dari remaja dulu deh. Sekarang tuh jadi remaja menurut nggak gampang ya. Bukan cuma soal sekolah, tapi juga tekanan dari mana-mana. Termasuk media sosial yang kayaknya sih nggak ada habis-habisnya. Iya, bener banget Naura. Media sosial tuh menurut aku jadi salah satu sumber stres terbesar buat remaja. Soalnya kita selalu merasa harus ngikutin standar tertentu. Penilaian dari Journal of Adult Skin Health bilang kalau penggunaan media sosial yang terlalu banyak bisa meningkatkan risiko depresi dan kecemasan pada remaja. Kayak FOMO, Fear of Missing Out. Lihat postingan orang yang selalu happy padahal kita lagi nggak ngerasa baik-baik aja. Bener banget, Fit. Kita jadi sering merasa kok hidup gue gini-gini aja ya dibanding sama orang lain. Padahal yang kita lihat di medsos itu kan cuma bagian yang mereka pengen kita lihat. Dari riset UNICEF, sekitar 1 dari 7 remaja di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental dan tekanan dari ekspektasi di medsos. Jadi salah satu penyebabnya. Betul sih itu. Apalagi sekarang sekolah juga jadi salah satu sumber tekanan loh. Aku sih pernah baca dari laporan Cambridge University, 70% remaja ngerasa tekanan akademis itu malah bikin mereka cemas dan takut gagal. Seringkali kita nge-push diri kita terlalu keras buat dapet nilai bagus, buat diterima di universitas yang keren, sampai lupa buat jaga kesehatan mental kita sendiri. Betul banget Naura, dan seringkali juga keluarga nggak selalu paham. Mereka ngira kita cuma malas atau terlalu banyak main HP. Padahal di dalam hati kita tuh lagi ngerasa tertekan banget. Stres akademis itu bisa bikin kita ngalamin burnout. Kita ngerasa capek secara fisik dan mental karena terus-terusan ngejar target. Benar banget sih itu. Oke, kayaknya kalau dilihat-lihat di dunia remaja kita sudah lama ya. Sekarang kita pindah ke dunia pekerja nih. Menurutku pekerja juga nggak kalah stresnya loh. Aku sering dengar cerita dari teman-temanku yang udah kerja, katanya tekanan di kantor, deadline, dan work-life balance itu yang susah dijaga, itu malah bikin kesehatan mental mereka terancam. Iya, Now. Betul. Ini tuh jadi masalah besar, terutama di kota-kota besar. Aku baca di Glow bahwa 23% pekerja merasa nggak punya cukup waktu buat istirahat yang benar-benar istirahat gitu loh. Mereka pulang kerja, tapi pikirannya masih di kantor. Masih mikirin tugas besok atau email yang belum dibalas. Dan itu juga bikin burnout parah banget kan. Data dari American Institute of Stress bilang kalau 83% pekerja mengalami stres terkait pekerjaan. Ini bukan cuma soal fisik, tapi lebih ke mental. Jadi kayak capek di otak yang nggak bisa hilang walaupun kita tidur. Itu namanya burnout. Dan menurut WHO, itu sekarang udah jadi fenomena global di tempat kerja. Oke, jadi buat pekerja, masalahnya itu lebih ke tekanan dari bos, deadline yang ketat, dan susahnya pisahin antara kerjaan sama kehidupan pribadi. Apalagi sekarang banyak yang kerja dari rumah, jadi makin susah buat bedain mana waktu kerja dan mana waktu istirahat.
Teknologi itulah yang bikin kita selalu on atau kadang juga bikin stres semakin parah. Setuju, dan seringkali karena ada stigma kalau masalah kesehatan mental itu dianggap tabu atau lemah. Banyak pekerja nggak mau ngelakuin kalau mereka lagi struggle. Padahal data dari Harvard Business Review itu bilang bahwa pekerja yang nggak segera ditangani burnout-nya bisa mengurangi produktivitas sampai 50%. Nah, kita kan udah ngobrol ya soal masalahnya. Sekarang mari kita bahas solusinya nih. Menurut kalian, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai remaja dan pekerja buat jaga kesehatan mental? Kalau menurut saya yang pertama banget itu self awareness ya. Kita tahu kapan kita mulai merasa tertekan, dan ada banyak orang yang gak sadar kalau mereka mulai terasa cemas, stres, sampai akhirnya terlalu berat buat ditangani. Dan dari situlah kita bisa coba langkah-langkah kecil, kayak kita latihan mindfulness. Saya pernah dengar-dengar sih dari psikolog, bahkan cuma 5 menit sehari bisa banget loh buat ngurangin kecemasan. Bener banget, aku juga nyobain meditasi ringan tiap pagi. Efeknya tuh luar biasa buat mood. Selain itu, komunikasi sama support system juga penting banget. Baik buat remaja maupun pekerja. Punya seorang yang bisa kita ajak ngobrol itu ngebantu banget. Entah itu sahabat, keluarga, atau bahkan kalau perlu psikolog profesional. Setuju sih, sekarang kan udah banyak platform yang menyediakan layanan konseling online kayak Halodoc atau Relief. Jadi, nggak ada alasan buat nggak cari bantuan kalau kita ngerasa butuh. Apalagi, WHO juga menyarankan supaya masalah mental ditangani sedini mungkin supaya nggak berkembang jadi lebih parah. Ada satu hal lagi loh, menjaga keseimbangan hidup itu penting banget. Misalnya buat pekerja. Menurut Herbes, salah satu cara terbaik buat jaga kesehatan mental adalah punya waktu khusus buat diri sendiri. Jadi nggak kerja terus-terusan, tapi kasih waktu buat istirahat dan melakukan hobi yang menyenangkan. Setuju banget. Olahraga juga penting, guys. Penelitian dari Harvard Medical School bilang, kalau aktivitas fisik kayak olahraga bisa ngurangin gejala depresi dan kecemasan. Jadi, jalan kaki 30 menit aja tiap hari bisa bikin mood lebih baik dan energi kita lebih stabil. Wah, nggak terasa udah panjang banget nih obrolan kita. Semoga podcast kali ini ngebantu kalian yang lagi ngerasa tertekan, entah kalian remaja atau udah bekerja. Kesehatan mental itu penting banget loh, jadi jaga baik-baik ya. Iya, dan ingat, kalau kalian ngerasa butuh bantuan, gak ada salahnya buat reach out ke orang-orang terdekat atau ke profesional. Jangan pernah merasa sendirian ya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast berikutnya dan selalu prioritaskan kesehatan mental kalian ya. Jangan lupa. Oke, segitu dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa, stay healthy and stay happy. Bye!